Assalamualaikum guys, apa kabar? Siang hari yang cerah. Jakarta udah 2 hari ini hujan terus, tapi hari ini cerah. Secerah semangat Anda yang hadir. Beri tepukan dulu untuk Anda. Guys, teman-teman, hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat penting karena ini menyangkut kondisi yang terjadi, pandemi di negeri kita bahkan belahan dunia lainnya. Ya, kita ketahui bahwa saat ini dunia sedang terserang yang namanya wabah atau pandemi virus ya, COVID-19 ya. Nah, virus ini luar biasa ya, tanpa disangka-sangka ya, telah banyak memakan korban dan juga mengacaukan perekonomian dunia ya, sehingga ada beberapa negara di belahan bumi itu mengalami krisis ya, dan virus ini pun kita tidak tahu kapan selesainya, walaupun kita berharap mudah-mudahan segera bisa selesai biar aktivitas kita normal seperti baheula kata orang Sunda ya, seperti zaman sebelumnya. Nah, tentang COVID-19 ini menarik ya, apalagi sekarang ini kan mengalami kenaikan yang kedua kali. Ya, jadi ahli pandemi itu memang sudah menganalisa bahwa yang namanya pandemi COVID-19 ini akan mengalami 2 kali kenaikan. Seperti pundak onta ya, tahu ya binatang yang namanya unta ya. Nah, kenaikan yang pertama lumayan tinggi, yang kedua akan lebih tinggi, itulah pundak unta. Jadi sekarang ini adalah mulai mengalami kenaikan yang tinggi ya, bahkan diprediksi Oktober itu terjadi puncaknya ya, mudah-mudahan tidak lebih dari Oktober. Ada juga ya ahli pandemi mengatakan bisa jadi sampai Januari ya, kita berharap jangan deh ya, mudah-mudahan Oktober itu adalah puncak yang kedua dan setelah itu tidak ada lagi puncak COVID-19. Tapi kita tidak tahu ya, karena perkembangan ini kita tidak tahu sampai kapan, karena tergantung juga sikap kita sebagai manusianya ya, penjagaan kita terhadap virus tersebut ya. Jadi kalau penjagaan kita benar-benar rapih, kuat, insya Allah virus corona atau COVID-19 ini segera berlalu. Tapi kalau kita cuek ya, terus ya sembarangan, nah inilah yang dikhawatirkan akan berlanjut terus. Nah, gimana sih semua hal itu yang kita membahas? Nah, hari ini kita akan bahas tuntas ya, guys. Oke. Judulnya juga udah keren. Yakinkah Anda tidak terinfeksi COVID-19? Ternyata ada promo. Nanti ada promo buat Anda. Makanya lihat layar ya. Tuh dia. Baru mulai udah promo, kumaha. Tapi ini untuk Anda ya. Anda beli ini paket ada di Kinet, tapi khusus ketika acara ini berlangsung, acara seminar ya, FB Live ini berlangsung, Anda akan diberikan tambahan hadiah produk. Asiknya. Ya, belanja guys, belanja buat diminum, dimakan dan juga dijual. Oke? Lanjut ya. Apa pembahasan hari ini? Apa itu tentang COVID-19? Pengetahuan COVID-19 ya, karena di luar sana bilang ini bohongan, ini apa kamu palsu, ini hanya menakut-nakuti. Kita akan coba bahas. Oke? Cara pencegahannya kumaha ya, dan terakhir solusi dari Keling Indonesia. Kita lanjutkan. 2019 nCoV ya, coronavirus. Apa itu COVID-19? Nah, di situ ada, Anda bisa lihat definisinya di layar, yaitu COVID-19 merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh jenis virus corona baru, novel coronavirus atau nCoV. Virus corona baru ini mirip dengan keluarga virus yang menyebabkan SARS ya, Severe Acute Respiratory Syndrome, dan sejumlah influenza biasa. Jadi virus ini nggak main-main ya. Kita tahu ya sebelumnya banyak virus-virus lain yang menyebabkan SARS ya. Bagaimana terjadinya pandemi. Nah, sepertinya
COVID-19 atau corona ini lebih lama, lebih bahaya ya, lebih bahaya. Kita akan coba bahas. Serba-serbi COVID-19. Ya, serba-serbi COVID-19. Kasus pertama itu terjadi di negeri Cina, tepatnya di kota Wuhan, ya. Kota Wuhan di situ kota industri. Terjadi apa? Terjadi kasus pertama di sana, ya. Langsung menjadi pandemi di sana. Ya, berasal dari mana? Dari hewan, ya. Hewan. Jadi ya, hewan ini bisa menjadi pembawa virus, ya. Ya, intinya makhluk hidup, ya. Bahkan ada jenis tumbuhan tertentu akan membawa virus-virus tertentu. Ya, manusia, ya akhirnya manusia pun terkena. Ya, terus berikutnya adalah terjadilah lockdown, ya, lockdown baik di Cina maupun di berbagai negara. Tapi proses lockdown ini berbeda-beda setiap negara dan juga kedisiplinannya, ya. Nah, di China ini termasuk yang cukup disiplin, ya. Yang tadinya meninggi dan pertama dia mereda dan sekarang kasus itu kecil sekali, ya. Pertambahannya, ya. Kenapa? Karena disiplin untuk menjaganya. Ya, terus berikutnya timbul gejala, ini yang bergejala yaitu gejala batuk dimulai. Gitu lah kira-kira. Tapi nggak semua batuk itu karena terserang virus corona ya. Terus ya indikasinya demam, ya. Indikasi demam, ya. Nanti kalau memang sudah menyerang, awalnya itu di mulut dan di tenggorokan, ketika dia masuk ke dalam paru-paru mulailah merusak paru-paru. Mengapa ada yang meninggal? Karena paru-parunya hancur oleh virus tersebut. Ya, oke, kita lanjut. Ini data ya. Data kita bisa lihat rangkuman kasus COVID-19 per 5 September 2020. Global yang positif itu 28 juta. Banyak sekali. Amerika Serikat yang tertinggi, ya. Sembuh 20 juta, ya. Dan meninggal 900.000, ya. Ya, hampir 1 juta manusia dunia meninggal. Sementara di Indonesia positif 214.000, sembuh 152.000 dan meninggal 8.600, ya. Jadi ini luar biasa, ya, luar biasa. Nah, di Indonesia ini kita tidak tahu karena masing-masing daerah punya variasi dalam pemeriksaan, ya, perbedaan. Ada 1-2 daerah, ya, yang memeriksanya itu melebihi dari standar yang diberikan oleh WHO, ya. Jadi terlihat banyak, ya, seperti DKI. Kenapa banyak? Ya wajar, karena melakukan pemeriksaan itu 5 kali dibanding standar WHO. Karena ya pemerintah daerahnya ingin benar-benar memastikan, ya, tentang keberadaan virus corona sehingga mengantisipasinya jelas. Tapi ada juga, ya, sebagian daerah lain itu di bawah standar WHO. Jadi ya data ini bisa jadi lebih gitu loh, ya. Karena kita bisa lihat dari kasus meninggal, ya, kasus meninggalnya itu ya ada di beberapa daerah kok data yang yang positif COVID-19-nya sedikit, tapi yang meninggalnya banyak. Nakesnya atau tenaga kesehatannya banyak gitu kan. Nah, artinya kenapa? Karena pemeriksaannya sedikit. Coba kalau pemeriksaannya banyak, ya minimal standar WHO, ya mungkin akan banyak. Jadi ya kita sebagai masyarakat kita perlu waspada. Ya mungkin pemeriksaannya kurang, mungkin karena terkait dana atau apa, kita nggak tahu, ya. Yang jelas ya COVID-19 ini sekarang ini secara de facto ya ada di negeri kita, ya. Oke. Ya, sampai ini yang cukup menyedihkan juga, larangan kunjungan, ya. 59 negara melarang kunjungan wisatawan Indonesia, ya. Termasuk Amerika Serikat, bahkan Malaysia, ya, Saudi Arabia pun, ya. Kabarnya Oktober nanti umroh dibuka, tapi Indonesia belum bisa karena termasuk yang dilarang ke sana, ya. Ya mungkin kurang disiplin kita ini, ya, kurang disiplin sehingga ya negara lain melihat bahwa kita ini belum ketahuan seberapa besar sebenarnya, ya, kondisi yang terwabah, ya, COVID-19 ini. Ya, inilah makanya tanggung jawab kita bahas ini. Ya, ini tanggung jawab kita bersama, guys. Lanjut. Gejala.
Gejala, ada dua, ada yang bergejala, ada yang tidak. Yang tidak namanya OTG, nanti kita akan bahas, orang tanpa gejala. Nah, gejala ini umumnya, ini gejala umum yang yang terjadi ketika seorang itu terserang virus COVID-19. Ya. Yang pertama adalah batuk dan pilek. Ya. Walaupun tidak semua batuk pilek itu karena virus COVID-19 ya. Ya, jangan bilang, ketika ada orang batuk, wah awas, jangan. Itu intimidasi, nggak boleh. Justru kita harus sayang orang yang terkena virus karena dia juga nggak mau kan, ya. Nah, walaupun kita tetap menjaga, ya. Itu batuk dan pilek, ya. Terus berikutnya apa? Demam, ya. Makanya kalau kemana-mana, misalnya ke tempat-tempat, misalnya kantor apa suka diperiksa suhu, ya. Saya suka nanya tuh, berapa suhu saya? Kalau habis kepanasan 37. Kalau misalnya di luar nggak panas, 34, ya. Yang penting masih di bawah 37,5 ya Celcius. Jadi itu karena tidak semua demam itu terserang COVID-19, tapi itu salah satu indikasi. Berikutnya sakit tenggorokan, ya radang tenggorokan. Karena apa? Virus COVID-19 itu sebelum masuk ke dalam paru-paru, dia beberapa hari itu menempel dulu di sekitar mulut dan tenggorokan, ya. Itu yang membuat terjadinya yang namanya sakit tenggorokan. Baru setelah itu masuk ke dalam paru-paru. Ya, letih dan lesu, nggak bersemangat. Walaupun nggak semua letih dan lesu, kecapean juga letih dan lesu. Tapi ini salah satu gejala. Ya, terus apalagi gangguan pernapasan. Nah, ini virus ini sudah masuk ke dalam paru-paru. Ya, mulai terjadi sesak napas. Ya, bahkan hebatnya itu kesulitan sekali untuk bernapas. Nah, paling enggak 4 gejala ini, ya, yang 1, 2, 3 yang batuk, ya, dan pilek, demam, sakit tenggorokan dan letih dan lesu. Nah, ini perlu diperiksa, ya, gitu kan. Bisa lapor ke puskesmas atau lapor kemana. Nah, ini akan dicek, ya, gitu. Jadi jangan dibiarin. Apalagi kita di rumah ada keluarga kita yang lain. Seorang laki-laki Anda suami punya istri, punya anak, ya, atau Anda seorang anak punya orang tua, gitu kan, ya, dan lain sebagainya. Artinya ada anggota keluarga yang lain, ya. Kalau 4 gejala yang terjadi perlu waspada, ya. Itu, ya. Terus apalagi sudah masuk ke yang kelima, gejala gangguan pernafasan, ya. Gitu. Gangguan pernapasan, ketika terjadi gangguan pernapasan, virus itu sudah mulai menggerogoti paru-paru, merusak, ya. Dan kabar buruknya kalaupun tidak sampai kepada kematian, virus itu sudah merusak, artinya paru-parunya itu cacat. Jadi jangan sampai deh masuk ke paru-paru kita virusnya, ya. Oke, lanjut. Siapa yang berpotensi menjadi OTG? Nah, ada orang yang OTG, orang tanpa gejala. Menurut Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease COVID-19 yang dikeluarkan oleh Kemenkes, OTG adalah seorang yang tidak bergejala tapi berisiko telah tertular virus corona dari pasien COVID-19. Selain itu, OTG memiliki kontak erat dengan kasus positif COVID-19. Ya. Jadi OTG ini adalah orang yang tanpa gejala. Dia sudah terkena, sudah positif virus COVID-19, ya. Mungkin tubuhnya masih kuat, ya, sehingga tidak ada gejala-gejala, ya. Nah, orang tersebut kalau virusnya makin membesar, walaupun OTG dia bisa parah, ya, bahkan bisa terjemput kematian. Tapi kalau dia kondisinya bagus, ya, dia akan sembuh dengan sendirinya, ya, dan akan terbentuk antibodi dalam dirinya. Cuma permasalahannya ketika proses itu positif itu masih ada di tubuhnya, ini bisa menularkan ke orang lain, gitu loh. Ya. Jadi teman-teman semua, bukan orang-orang yang kena gejala saja yang perlu waspada, tapi orang-orang yang tak bergejala, yaitu orang OTG ini bisa bisa menyerang seorang untuk terkena virus COVID-19, gitu loh. Ya. Kenapa sih? Ya, virus ini ada banyak teman-teman, ya, jenisnya, ya. Ada virus-virus yang melalui perantara binatang. Contohnya demam berdarah, ya. Itu melalui nyamuk. Nah, itu kalau melalui nyamuk berarti berantas nyamuknya, gitu. Nah, masalahnya
COVID-19 ini kita nggak tahu gitu loh, nggak kelihatan. Apalagi virus memang benda yang ya makhluk yang tidak terlihat gitu loh. Ya, makhluk yang tidak terlihat. Dengan mikroskop biasa pun tidak bisa terlihat. Dia harus mikroskop elektron baru bisa terlihat itu. Ya, jadi sangat kecil sekali ya itu virus COVID-19 ya. Jadi kita nggak bisa lihat ada di siapa, ada di mana gitu kan. Gitu. Jadi gimana dong solusinya? Menjaga. Nanti kita bahas gimana menjaganya. Ya. Oke, kita lanjut dulu. Banyak ini materinya. Bagaimana proses penularannya? Ya. Utamanya adalah melalui droplet. Ya, droplet itu adalah COVID-19 ditularkan orang dengan COVID-19 melalui droplet. Percikan seseorang ketika batuk atau berbicara. Ya, ada apa cairan yang keluar dari mulut ya. Makanya kalau batuk ya harus harus ditutup dan jauh-jauh dari orang. Misalnya nah, tutuplah pakai muka ya. Terus kontak erat ya. Hindari deh sekarang jabat tangan ya. Gitu ya. Itu jabat tangan. Terus juga apalagi cipika, cipiki, cipiku, cipiko. Nah, hindarin deh ya. Jangan dulu, walaupun muhrim ya, artinya perempuan dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki, hindari. Ya, kenapa? Karena kita kan nggak tahu virus itu ada di mana, gitu kan? Sekarang macam-macam gaya, ada gaya gintik ya. Ya, kata Pak Raji kemarin kalau di Malaysia sekarang gayanya begitu, set. Gaya salamannya kan, nggak apa-apalah mau model apa gitu kan. Yang penting apa? Yang penting hindari kontak langsung. Ya, bukan masalah percaya nggak percaya, masalah kita nggak tahu virusnya ada di mana ini gitu kan. Terus menyentuh permukaan benda terkontaminasi, ya, ya dikurangilah nyentuh-nyentuh. Kalau naik tangga nggak perlu pegangan tangga, kan masih belum tuwir-tuwir juga banget kan. Ya, artinya apa? Hindarilah ya. Terus misalnya lift, pencetnya pakai apa gitu kan ya, pakai ujung ini apa, itu. Ya artinya sedikit mungkin dihindari adanya kontak tubuh kita dengan berbagai macam benda, ya. Gitu. Oke. Lanjut. Siapa yang beresiko tinggi tertular? Yang pertama anak-anak. Ya. Anak-anak, makanya saya ada kawan gitu kan, dia agak cuek tuh, kemana-mana nggak pakai masker gitu. Dia bilang, saya nggak apa-apa, nggak tertular. Iya, ente nggak tertular, di rumah punya anak berapa? Anaknya banyak ternyata. Ya ntar ente mungkin OTG dan punya daya tahan kuat, tapi bawa virus ke rumah, anak-anak gimana? Baru mikir, ya, gitu. Jadi jangan selebor amat deh sekarang ya, si amat aja nggak selebor kok. Ya, lanjut lansia. Nah, lansia juga tuh kesian kan dia sistem kekebalan tubuhnya sudah sangat berkurang ya. Kesian orang tua kita ya. Gitu. Komorbid. Nah, komorbid apa? Orang memiliki penyakit bawaan atau penyertaan. Ini. Nah, ini menjaganya harus 2 kali tuh. Contohnya orang yang terkena misalnya diabetes, ya kanker, ya atau jantung koroner, stroke, atau kolesterol tinggi, hipertensi, ya, gagal ginjal, banyak macam-macam, termasuk juga TBC, ya apa sebagainya. Artinya kondisi tubuhnya lemah, mudah terkena penyakit karena adanya komorbid, penyakit bawaan. Terus apalagi orang di keramaian, orang keramaian kan, ya kalau satu orang yang terkena mungkin nggak itu, tapi kalau banyak, banyak virus yang bisa masuk berbagai macam, ya. Nah ini hindari ya, gitu. Terus apa? Mobilitas tinggi ya, misalnya naik kereta api atau padat. Nah ini perlu jaga banget itu ya. Terus merokok dan konsumsi alkohol. Nah bagi perokok kurangin deh ya, kurangin ya. Karena apa? Ini juga termasuk yang mudah. Saya enggak, ya karena ya masih terjaga aja. Kita kan nggak tahu ya. Ya, tawakal itu yang harus tawakal, tapi sebelum tawakal itu harus usaha dulu. Jangan tawakal baru usaha, tapi usaha kemudian tawakal, itu yang benar ya. Usaha dulu gitu loh.
menjaga itu adalah bagian dari usaha, guys. Mantap. Lanjut. Cara pencegahan. Cuci tangan yang pertama, guys, ya. Cuci tangan dengan air mengalir selama kurang lebih 20 detik, ya. Pakai sabun cuci tangannya. Jadi salah satu yang ditakuti oleh virus adalah sabun. Jadi kalau pakai sabun itu, ya yang terkena sabun dan kemudian dibilas dengan air mengalir itu bisa hampir 100% virus itu lepas dari tubuh kita. Ya, gitu. Pakai sabun itu kalau lagi di jalan. Kalau Anda beraktivitas, pulang ke rumah, mandi. Jangan duduk minum kopi dulu, nonton TV, megang handphone, chatting, balas lead masuk nanti dulu, ya. Apa yang dilakukan yaitu mandi. Mandi gitu loh, ya. Mandi seluruh tubuh pakai keramas kayak mandi wajib gitulah, ya. Gitu, gampangnya. Mandi. Ya, keramas, ya. Karena apa? Virus itu takut dengan sabun, ya. Mandi, ganti baju, ya, baju kotornya masukin ember. Ember itu udah dikasih sabun dan air, ya, biar juga virusnya mati yang ada di baju itu. Itu barulah minum kopi, balas lead, itu, ya. Kalau di jalan cuci tangan, ya kan nggak mungkin di jalan mandi. Oh, masa di jalan mandi, di bis mandi, gimana sih? Ya, jadi pulang ke rumah mandi, ya. Mantap. Terus pakai apa? Pakai masker. Pakai masker, guys. Nih masker, saya kemana pakai masker? Ini karena lagi siaran aja buka. Kalau enggak, pakai masker kayak begitu. Keren kan? Keren lah. Gitu loh, dulu kayaknya nggak keren, sekarang keren pakai masker gitu loh. Pakai masker itu tutup mulut dan tutup hidung. Ada teman-teman sambil ngobrol hidungnya kebuka, sama aja bohong maksudnya, sama aja bohong. Tutup, termasuk mulut, hidung juga harus tutup, kan napas dari hidung. Ya, ini pakai masker yang benar, guys. Ini hasil penelitian. Kalau kita pakai masker, ya, orang yang positif itu pakai masker, orang yang negatif itu tidak pakai masker, itu akan tertular 30%. Tapi masih 30%. Tapi kalau yang satu orang pakai masker, yang teman yang lain pakai masker, walaupun yang salah satu itu positif, itu hanya 5%. Ya, gitu loh. Ya. Tapi kalau jaraknya 1 meter itu hanya 3%. Tapi kalau jaraknya 2 meter 0%. Jadi yang benar apa? Karena kita tidak tahu ini, ya makhluk apa? Makhluk dari apa? Dari COVID-19 ini nggak kelihatan. Lebih baik sama-sama pakai masker. Ya, Anda menjaga teman Anda menjaga Anda. Sama-sama kita menjaga. Ya, pakai masker yang benar. Ya. Hidungnya ditutup, ya, ya, mau mancung kek, mau kagak kek, tutup, ya, nggak peduli sekarang, ya. Oke, yang berikutnya apa? Apa tuh? Pakai hand sanitizer nih. Saya selalu bawa hand sanitizer nih, ya, hand sanitizer, ya. Saya bawa kemana-mana gitu kan. Kalau misalnya di jalan yang nggak ada air apa, ya mau nggak pakai ini. Walaupun hand sanitizer itu tidak membunuh 100% virus, ya, tapi lumayan lah gitu kan. Walaupun mungkin sekitar 30%. Ya, buat di jalan apa bisa megang, pakai, ya, gitu loh. Dan saya juga bawa ini campuran hand sanitizer sama apa? Sama apa istilahnya, pembersih apa tuh istilahnya tuh, deterjen gitu kan. Tapi aman buat kulit, saya pakai. Nah, tadi sebelum saya duduk, saya semprot-semprot dulu kursi, meja gitu kan. Gitu loh. Ya. Misalnya saya pakai mic, ya, mau presentasi gitu kan. Ya, mic-nya saya itu pertama diketawain sama teman-teman itu. Apa sih mic-nya di itu kan? Ya ini protokol COVID-19 gitu loh, supaya mati itu yang ada di mic gitu loh. Ya karena apa? Kita harus saling menjaga karena kita nggak tahu virus di mana gitu kan. Itu ya guys, ya. Itu. Jadi bawa, saya kemana-mana selalu bawa nih dua ini nih, ya. Itu dulu paran, waduh cuek banget. Ya. Sekarang mau nggak mau, ya. Terus apa, hindari keramaian, terus apa lagi tuh, ya, masak gitu kan, ya.
apa, karena gini, virus itu nggak suka dengan makanan yang panas gitu ya. Jadi kalau minum itu bagusnya, yang suka air es, hindari dulu deh minum air es, ya air biasa lah, lebih bagus lagi air hangat itu. Virus paling takut, virus paling suka itu dengan udara lembab gitu kan, dingin, itu paling suka. Dia nggak suka dengan panas, udara kering, daerah yang kering, itu nggak suka virus, ya. Itu, ya, yang punya piaraan hewan juga ya jangan terlalu berkontak, khususnya hewan-hewan yang suka keluar gitu kan. Ya Anda punya kucing, ya kucing di dalam rumah juga lah seperti Anda ya. Ya kalau sering keluar kan kita nggak tahu ya, gitu. Tangga ya tadi kunci atau apa minimal mungkin kita bersentuhan. Kalau enggak kita ya rajin-rajin cuci, minimal pakai hand sanitizer, jabat tangan. Nah kenapa dengan pesawat? Gini, virus COVID-19 ini selalu bermutasi ya. Ya makanya virus di daerah satu dengan daerah yang lain tuh beda-beda gitu loh. Ya, beda-beda daerah yang satu dengan yang lainnya. Nggak sama guys gitu loh ya. Gitu. Jadi apa? Jadi kalau nggak perlu penting banget hindari deh bandara gitu kan, atau mungkin stasiun luar kota dan sebagainya. Kenapa? Karena orang antar daerah itu selalu melintasi kawasan tersebut gitu. Dan itu mereka kalau membawa virusnya adalah virus yang jenisnya berbeda gitu loh. Ya karena sudah bermutasi, ini yang lebih bahaya gitu ya. Itu kenapa bandara ini orang banyak terkena di sana ya. Jadi jika nggak perlu banget jangan, kecuali ada perlunya jagalah ya. Jangan lupa jaga protokol COVID-19 ya. Oke ya. Itu dan masih banyak lagi cara pencegahannya ya. Terus vaksin. Nah saya ingin berikan sedikit tentang vaksin. Vaksin itu dibuat dalam waktu lebih dari 1 tahun bahkan 2 tahun gitu kan dia harus ada penelitian dan lain sebagainya. Nggak bisa vaksin itu tiba-tiba baru berapa bulan udah ada, itu nggak mungkin. Terus yang kedua, lebih baik ya virus yang dikatakan dijinakan yang merupakan bahan untuk vaksin itu adalah virus setempat ya. Itu ya paling nggak satu negara gitu, jangan dari negara yang lain ya. Aktivitasnya ini tidak oke ya. Jadi ya vaksin belum ada lah ya. Mungkin entah akhir tahun depan ya baru ada vaksin ya. Semoga virusnya sudah mereda ya. Itu harapan kita. Oke. Tips pencegahannya ya. Nah, tadi kita udah bahas ya sebagiannya tips pencegahannya ya, semuanya harus kita jaga, pakai masker, rajin cuci tangan ya, pulang ke rumah mandi ya. Terus apalagi ya makan yang bersih. Terus bagusnya kalau kita ngobrol dengan orang bukan serumah, baiknya di udara terbuka, itu lebih bagus ya. Jangan di dalam ruangan, jangan sering-sering di dalam ruangan, apalagi ruangan ber-AC, jangan sering-sering, sekali-kali. Karena udara itu akan berputar-putar di situ. Kalau ada yang positif, faktor tertularnya lebih tinggi. Sering-seringlah di udara terbuka, guys, ya. Gitu. Oke. Bagaimana cara tingkatkan imunitas? Perbanyak makan buah dan sayur, karena di situ banyak vitamin, mineral, ya, banyak antioksidannya untuk apa? Untuk memperkuat sistem imun tubuh kita. Rutin berolahraga. Aduh, saya usianya udah di atas 40 tahun, bahkan ada di atas 50 tahun. Ada olahraganya, jalan kaki. Jalan kaki itu jalan murah meriah, jalannya agak cepat dengan kemampuan kita, ya. Berapa? Lebih kurang 3 kilometer, ya. Atau bersepeda boleh, atau renang kalau masih bisa renang, ya. Atau apalagi olahraganya, ya. Senam atau nge-gym, ya. Yang tanpa lompat-lompat, ya. Karena usia dari 40 tahun, tulang rawannya, persendiannya udah kurang bagus, ya. Gitu. Jadi disarankan 4 olahraga itu. Yang paling murah ya enakan jalan kaki lah, ya. Saya juga olahraganya jalan kaki, guys. Melepas stres, jangan stres. Kenapa? Stres itu meningkatkan yang namanya hormon hormon noradrenalin. Ya. Hormon noradrenalin itu salah satunya, dan hormon-hormon negatif lainnya. Jadi kalau stres,
hormon negatif itu akan muncul, ya, akan keluar dari tubuh kita, ya, hormon noradrenalin, hormon kortisol, ya, dan hormon yang lainnya. Dan ketika dia keluar, dia apa? Yang pertama apa? Dia akan melemahkan sistem imun kita, ya, sel-sel imun tentara-tentara sistem imun kita jadi lemah gitu kan, ya, gitu, teler gitu istilahnya. Yang kedua, ya, hormon negatif ini akan mengecohkan, ya, misalnya musuh, virus atau bakteri masuk ke tubuh bagian kanan, dia nyuruhnya ke kiri kan, nah itu, ya, itu. Jadi apa? Jadi teman-teman, ya, hindari stres. Aduh, tongpes nih, kantong kempes, ya, pikirin solusinya, makanya jualan lah, gitu kan, ya, cari nih, hepeng, ya, gitu loh, ya, itu loh teman-teman, ya. Jadi cari solusi, jangan bawa stres, ya. Hindari stres saat ini, bahaya, ya. Terus apa? Jaga kualitas tidur yang cukup, khususnya di malam hari, sekitar 6 jam, ya, 8 jam boleh, minimal 4 jam, yaitu antara jam 11 malam sampai jam 3 pagi. Itu waktu yang paling berkualitas untuk tidur, ya. Jangan sampai malam melek, siang tidur, itu salah, guys, ya. Gitu. Ya, wah, bicara tidur panjang nih, ya. Next time kita akan bicara tidur, manfaatnya apa. Mantap. Paling tidak malam hari kita tidur. Oke? Rutin berhubungan seks. Nah, ini, ya. Jangan tabu sama seks, guys. Ya, apalagi bukan apalagi, khususnya buat Anda yang bersuami istri atau berkeluarga, ya. Seks itu bermanfaat, ya. Seks itu jadi jangan pikiran negatif. Kalau seks, aduh, apa tuh seks? Wah, gitu. Seks yang halal tentunya bermanfaat. Kenapa? Ketika Anda melakukan hubungan seks dengan pasangan, ya, Anda, suami Anda atau istri Anda, dan terjadi orgasme, apa yang terjadi? Itu hormon kebahagiaan, hormon beta endorfin itu keluar dahsyat. Ya, bahkan dahsyatnya itu lebih besar daripada apa? Daripada morfin sekalipun. Artinya luar biasa. Ketika dia keluar, dia dari tubuh kita, dari otak kita, dia akan merasuk ke seluruh tubuh kita, itu menyehatkan tubuh dan menguatkan sistem imun. Itu bahkan Dr. Oz, ya, Mehmet Oz dari Amerika mengatakan kalau dilakukan 12 kali dalam 1 bulan orgasme, itu akan menghambat terkena penyakit kanker itu 14%. Tapi kalau 21 kali orgasme itu akan menghambat, ya, terserangnya penyakit kanker itu 44%. Itu baru satu manfaat itu, guys, ya. Belum lagi manfaat yang lain. Intinya apa? Dia akan akan melepaskan hormon endorfin yang sangat besar ketika Anda orgasme. Makanya setelah orgasme jangan langsung ngapain, nikmati, ya. Supaya apa? Supaya hormon endorfinnya itu optimal keluar. Berikutnya, konsumsi suplemen. Iya. Konsumsi suplemen. Sebelum saya masuk, saya ingin sampaikan. Dalam pandemi COVID-19 ini yang kita lakukan hanya 3. Yang pertama adalah, ya, jaga protokol COVID-19. Cuci tangan, mandi, dan lain sebagainya. Itu, jaga. Itu pencegahan yang efektif. Yang kedua adalah, tingkatkan sistem imun tubuh kita. Karena kalau tubuh kita kuat, sehat, virus itu susah masuk. Ya, dia akan mati. Dihadapi dengan apa? Dengan tentara-tentara sistem imun kita. Ya, jadi ini yang ketiga adalah doa. Ya, karena kan semuanya itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, 3 itu yang kita lakukan. Ya. Jadi apa? Jadi usaha dulu baru tawakal. Jangan tawakal dulu. Usaha dulu baru tawakal. Itu yang benar. Ya, dalam agama juga begitu. Ya, dalam agama Islam, dalam Al-Quran, faiza azamta fatawakal 'ala Allah. Berazamlah, artinya berusahalah dengan sungguh-sungguh. Ya, itulah. Bertekadlah, berusahalah dengan sungguh-sungguh. Setelah itu baru tawakal, berserah kepada Yang Maha Kuasa. Itu yang benar. Ya. Jangan bolak-balik gitu, ya. Tuh. Nah, untuk meningkatkan sistem imun kita dari makanan tadi, dari sayuran, buahan, dan lain sebagainya.
Tapi apa? Dengan wabah ini yang pandemi yang begitu dahsyat saat ini, kita perlu tingkatkan dengan apa? Dengan suplemen, ya. Ini penting gitu loh, nggak main-main, guys, ya. Ya, yang pertama Anda nih, kita nih sebagai distributor minum, makan. Saya mau kesini juga minum suplemen, saya minum propolis, saya juga minum Kisauda VCO, ya, dan juga produk yang lainnya madu dan lain sebagainya. Saya minum dulu, gitu. Karena apa? Saya mesti fit gitu loh. Ya. Bahkan kemana saya dari luar kota 4 hari ya, kopdar dengan mitra-mitra, balik tuh capek banget. Ya, Selasa kemarin saya istirahat full di rumah, santai dan sebagainya. Supaya apa? Fit. Rabu ini mau keluar, mau ketemu orang gitu kan, harus fit. Karena kalau nggak fit lebih baik jangan keluar. Jadi Anda kalau dalam kondisi tidak fit jangan keluar, karena pada saat itu sistem imun Anda lemah. Ya. Jadi keluar pastikan Anda dalam kondisi fit. Ya guys ya, gitu. Nah, bagaimana? Tadi jalankan yang tadi yang kita bahas, ya tidur yang cukup, rutin olahraga dan lain sebagainya, ya, dan tambah yaitu apa? Konsumsi suplemen. Di Keling ada suplemen, guys. Anda gunakan, Anda pakai, dan Anda jual. Orang butuh. Kenapa belum banyak yang membeli suplemen Keling ya khususnya untuk sistem imun? Karena kita belum kasih tahu dia. Nah, kalaupun dikasih tahu, kenapa mereka belum mau? Karena Anda belum pakai, belum jadi pengguna produknya. Jadi Anda nggak tulus, nggak all out ketika menjelaskan produknya. Gitu guys ya. Mesti diajarin juga kayaknya nih. Produk yang pertama, Kisauda VCO. Ini produk utama ini. Virgin Coconut Oil. Tropical Healing Power. Kisauda VCO. Ini ada produk utama. Artinya apa? Anda nggak boleh, ya. Maksudnya apa? Nggak boleh lepas dari ini kalau saran saya, ya. Ya, selalu minum Kisauda VCO. Ya, fungsinya luar biasa. Kita akan bahas. Ya, fungsinya banyak banget. Tapi kali ini saya akan membahas untuk bagaimana sebagai antivirus. Saya tidak katakan produk Keling ini adalah obat untuk virus COVID-19, tidak. Belum sampai sini belum ditentukan sebelum ada obat ya obatnya. Tapi ya bahan-bahan alami yang dimiliki Keling yang kita presentasikan ini sangat ampuh untuk mengatasi virus. Ya, berbagai macam virus ya, virus herpes, virus katakanlah DBD ya, virus lainnya termasuk COVID-19 ya, gitu. Ya. Di China itu kenapa sampai terhambat selain mereka para negara pertama yang terkena COVID-19. Selain mereka menjaga protokol COVID-19, mereka juga menggunakan bahan-bahan alami. Itu udah rahasia umum. Kita Keling punya. Makanya kita gunakan dan kita beritahu masyarakat Indonesia betapa produk Keling ini diperlukan untuk pandemi COVID-19. Oke? Yang pertama adalah Kisauda VCO. Ada apa dengan Kisauda VCO, guys? Yang pertama, kok lebih ya? Kontennya Kisauda VCO adalah pertama adalah Virgin Coconut Oil. Ya. Kedua habatus sauda dan ketiga vitamin E. Virgin Coconut Oil ya. Ini adalah minyak kelapa murni ya. Minyak kelapa yang masih perawan istilahnya ya. Ya, masih murni. Minyak kelapa murni Kisauda VCO diproses dengan teknik pancingan alami sehingga menghasilkan minyak dengan kualitas terbaik. Saya ingin sampaikan, ada beberapa, saya lupa ada 5 atau 6 ya, bagaimana memancing keluarnya minyak kelapa murni atau VCO dari buah kelapa. Ya. Yang terbaik adalah teknik pemancingan tanpa pemanasan, ya, dipancing dengan VCO itu sendiri. Itu yang terbaik. Ada dipancing dengan apa? Dengan bahan-bahan lain, ada juga pemanasan sedang sebagainya ya. Nah, yang terbaik dan ini yang dimiliki oleh Keling adalah itu dari pemancingan dengan apa? Dengan VCO itu sendiri. Itu yang terbaik dan itu dimiliki oleh Keling, guys. Tepuk tangan. Gitu loh ya.
Jadi kita punya VCO yang terbaik. Habatus sauda atau jinten hitam dipercaya sejak zaman Nabi memiliki banyak manfaat bagi kesehatan tubuh kita. Ya kan? Ada hadis Nabi kan? Ya. Habatus sauda adalah produk yang dapat menyembuhkan semua atau berbagai macam penyakit kecuali maut, ya, kecuali mati, ya. Jadi banyak, maksudnya itu menggambarkan bahwa banyak sekali. Nah sekarang habatus sauda banyak macam-macam di pasaran. Manakah yang terbaik? Yang terbaik adalah sudah dalam bentuk cair, dalam bentuk kata lemak cairan lemak gitu kan. Itu kan ada dijual juga, ada dalam bentuk biji masih sebagainya. Nah, kenapa yang bentuk cair itu lebih baik? Kenapa? Karena intinya dari habatus sauda itu ada di situ gitu loh. Jadi biji yang banyak ini diambil tuh sarinya dalam bentuk minyak. Dan itu yang dimiliki oleh Keling. Habatus sauda, salah satu yang terbaik kita miliki. Dan vitamin E. Ya, vitamin E adalah salah satu antioksidan terbaik untuk menjaga imunitas tubuh. Jadi kita punya produk yang bagus di habatus sauda, ya. Nah, asam lemak yang lihat Anda di layar itu adalah ya kaprilat, kaprat, laurat, miristat, palmitat, ya. Itu adanya di mana? Di VCO, ya. Dan yang terbesar VCO itu adalah asam laurat. Asam laurat ini adalah asam lemak jenuh rantai sedang, ya. Rantai sedang. Ini luar biasa manfaatnya, ya. Kita akan lihat. Mekanisme kerja kisauda VCO. VCO mengandung asam laurat dan asam kaprat yang diubah menjadi monolaurin dan monokaprin. Kalau monolaurin dari asam laurat, kalau kaprat monokaprin, yang efektif menghambat proses perkembangan virus dan bakteri. Saya mau bahas ya tentang VCO ini, guys. Ya, kerja dari VCO. Saya baca suatu artikel, ya, suatu artikel salah satu dosen di dosen teknik kimia di USU, namanya kalau nggak salah Ibu Lilis, ya, pajangan saya lupa, ya. Beliau ambil dari berbagai macam literatur dunia, para pakar-pakar dunia yang membedah tentang VCO. Kesimpulannya ada 3. Oh, Lilis Sukeksi namanya. Kesimpulannya ada 3. Yang pertama, bahwa VCO ini dia kan dari asam lemak, ya. Nah, virus itu adalah jenis apa? Jenis makhluk tapi tidak memiliki sistem, ya. Nah, virus itu, inti virus itu dikelilingi oleh namanya kapsid. Kapsid itu adalah merupakan selubung, ya, selubung dari virus itu. Itu terbuat dari protein lemak, ya. Nah, fungsi dari asam laurat, ya, pada VCO ini adalah dia menghancurkan kapsid itu. Kapsid dari intinya virus. Kalau kapsidnya hancur, maka virus itu mati. Jadi, VCO itu bukan sekedar dia meningkatkan sistem imun, tapi dia membunuh virus. Yang kedua adalah virus ini karena dia tidak memiliki sistem, dia harus nempel dengan inangnya. Inangnya bisa manusia, bisa hewan, bisa tumbuhan. Ya, dia nempel dengan inangnya. Nah, fungsi dari VCO ini adalah mencegah menempelnya virus kepada inang. Jadi kalau di tubuh kita, ya VCO itu adalah mencegah virus itu menempel di tubuh kita. Jadi mati dia. Ya. Yang ketiga adalah dia mencegah pematangan virus dalam berkembang biak. Ya, jadi kalau dia tidak sampai matang, maka virus itu nggak jadi berkembang biak. Ya, gitu. Jadi ada tiga fungsi dari apa? Dari VCO. Itu kenapa VCO ini intinya kita ini untuk menangkal virus, ya. Berbagai macam virus, insya Allah juga virus COVID-19. Ya, itu fungsi dari fungsi dari VCO. Kedua, habatus sauda mengandung timokuinon, nigolon dan asap lemak tak jenuh yang bersifat sebagai antivirus dan imun booster sehingga dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Ya, gitu.
di sistem imun kita ada sel T namanya. Sel T ini adalah dia tentara sistem imun kita. Dia akan apa? Akan makin aktif dengan apa? Dengan adanya habatus sauda. Ya. Jadi apa? Jadi luar biasa kegunaan habatus sauda ini. Ditambah keterangannya lagi yang timokuinon adalah turunan, ya. Turunan dari apa? Kloroquine yang merupakan jenis quinolin yang bekerja menghambat hemipolimerase dengan menyebabkan akumulasi heme menjadi bebas pada sel darah. Proses ini merupakan racun bagi parasit atau virus. Ya, ini ada dalam habatus sauda. Ya, luar biasa. Ya, makanya kemana-mana bawa habatus sauda, guys. Ini habatus sauda, minum, jangan dijual wae, ya. Minum, guys. Ini bagus ini, ya. Ya, selalu Anda minum, ya, minimal 1 kapsul, ya. Kalau Anda aktivitasnya padat bisa 2 kapsul yang ada pada apa? Dalam botol ini, ya. Jadi pastikan Anda selalu menggunakannya setiap hari, ya, atau meminumnya setiap hari. Caranya adalah, kalau saya caranya karena sekarang lagi pandemi COVID-19, jadi nggak langsung ditelan, ya, digigit. Oh, digigit rasanya nggak enak. Siapa bilang enak? Kayak kari, tahu gak kari kan? Suka kan makan kari, misalnya kari kambing, kari apa kan? Nah, karinya itu ya ini nih, rasanya rasa kari. Bisa udah visio enak. Jadi saya lumatkan dulu di gigi. Ya. Terus minyaknya saya tempel-tempelkan di langit-langit mulut saya, ya. Ya, ya lebih kurang 1 menit gitu kan, ya. Baru saya itu minum. Ya, karena apa? Karena COVID-19 kan banyak masuk melalui apa? Melalui mulut dan hidung dan tenggorokan. Ya, dengan situ akan lebih efektif lagi. Ya. Gitu. Enak rasanya. Kalau yang bilang nggak enak belum minum itu, ya, gitu loh. Iyalah, saya tiap hari, guys, ya. Oke, lanjut. Keunggulan. Gabungan 3 bahan yaitu virgin coconut oil, habatus sauda, dan vitamin E, ya, tidak mengandung residu pertama, ya. Berbahan alami dan dan tanpa residu, ya. Diekstrak menggunakan teknik pancingan tanpa pemanasan hingga kualitasnya terjaga. Pemancingannya apa? Dengan visio itu sendiri. Itu keunggulan dari apa? Dari virgin coconut oil kita. Ya, gitu. Dan habatus sauda serta vitamin E. Ya, kalau diekstrak menggunakan teknik pancingan itu adalah VCO, ya. Oke, jelas ya tentang VCO, ya. Jadi benar-benar itu kita punya produk terbaik lah, ya, untuk pandemi COVID-19 ini, ya. Jadi minum ya, guys, setiap hari ya. Pasarkan, iklankan. Ya. Ini produk yang dibutuhkan. Orang belum beli karena belum tahu. Kasih tahu, kitalah yang kasih tahu. Yang kedua, propolis platinum. Ya, propolis platinum, propolis cair terbaik yang berasal dari Brazil, hutan Amazon, hutan tropis yang terluas. Termasuk golongan propolis hijau, kualitas terbaik yang kaya senyawa bioflavonoid, tanpa alkohol dan perasa sehingga terjamin kualitasnya. Ya. Ya. Kita sudah bandingkan itu propolis hijau kita dengan propolis yang lain, ya. Ya, kita ketika ditetesin dengan air sampai air dingin pun itu apa? Menyatu. Yang lainnya akan menimbulkan yang namanya seperti kabut, ya, di dalam air itu. Itu residunya banyak itu, ya. Gitu. Kita benar-benar itu propolis, ya. Ya, itulah propolis hijau dari Brazil. Terus tambahin lagi apa? Nah, kita teknik untuk mengambil propolisnya tidak menggunakan alkohol, ya. Ada tempat yang lain sebagian itu pakai alkohol, kita tidak, ya. Pakai apa? CO2 superkritis namanya teknologinya, ya. Jadi aman, bebas, halal, ya. Itu propolis kita. Ya, tanpa perasa pula, ya. Benar-benar rasa propolis gitu kan. Enak gak? Enak aja, ya. Siapa bilang saya minum kok tadi, ya, pagi sebelum seksin saya minum dulu. Oke? Terus propolis platinum merupakan propolis cair tanpa kandungan alkohol yang berasal dari negara Brazil dan dikenal sebagai propolis hijau terbaik yang kaya akan senyawa flavonoid.
Perbedaan warna pada propolis seperti coklat, kuning, hijau menunjukkan perbedaan kualitas guys ya. Ya, itu kita hijau. Mekanisme kerja propolis ya. Propolis platinum sebagai propolis hijau Brazil kaya akan nutrisi esensial seperti senyawa bioflavonoid, vitamin B, tuh ada vitamin B, C, E, ya, banyak antioksidannya nih, mineral yang efektif bertindak sebagai antivirus alami sekaligus memperkuat sistem imun. Propolis platinum juga mengandung senyawa, ya, CAPE, caffeic acid penethyl ester, yang bersifat sebagai antibakteri, antivirus, anti kanker, antioksidan dan juga anti peradangan, ya. Jadi luar biasa propolis kita, ya, gitu loh, ya, gitu loh. Ya. Waxnya yang membuat kabut itu sedikit kita, ya. Jadi benar-benar murni, ya, bioflavonoid dan bahan-bahan lainnya. Oke, keunggulan tanpa pengawet dan perasa, berasal dari Brasil, halal, propolis hijau terbaik, tidak ada residu, bentuk cair dan alami. Ya. Keunggulan luar biasa ya, guys. Cara minumnya gimana? Ya. Nah, dulu kita sering masukin air putih, kita minum. Kalau saya mah sekarang gelak aja. Jadi ambil thread 1 pipet, ya langsung serot di mulut, gitu loh. Ya, tapi kalau Anda sudah pakai begitu, jangan joinan pipet ya, itu buat Anda sendiri. Ya, kalau Anda mau berbagi, itu masukin ke air putih. Ya. Kenapa saya begitu? Karena apa? Karena supaya apa? Tadi lidah saya memberikan ke langit-langit, mulut itu, ya propolis itu. Biarkan dalam waktu kurang lebih 1 menit, setelah itu baru minum air. Ya, gitu. Karena apa? Karena ada virus yang memang sekarang lagi pandemi. Ya. Itu guys. Tapi kalau sudah pipetnya diitukan ke mulut, itu hanya punya Anda. Ya, jangan joinan. Ya apa-apa join, jangan join lah guys. Beli. Oke, berikutnya. Citresios Botanical Beverage Mix Black Currant. Singkatnya spirulina. Ya. Spirulina kita ini adalah spirulina terbaik. Pertama diambil dari ganggang hijau biru. Ya, itu spirulina terbaik. Yang kedua dari apa? Dari ladang Earthridge Farm di Amerika. Itu ladang terbaik untuk pembibitan spirulina. Dan bagusnya di atasnya itu diberikan suatu yang membuat unggas atau burung-burung tidak lewat atas. Jadi nggak ada nggak ada telek, burung masuk tuh ke ladang itu nggak ada. Ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Tandanya mau minum nih dari tadi nih lupa. Alhamdulillah. Oke. Ya. Jadi, ya ini adalah spirulina terbaik. Ya. Citresios Botanical Beverage Mix Black Currant. Black Currant merupakan makanan kesehatan yang mengandung spirulina dan ganggang hijau biru yang berasal dari Earthridge Farm, California. Kaya kandungan nutrisi baik dalam bentuk makro maupun mikro untuk menjaga kesehatan. Ya. Tuh. Informasi, promo belanja mendapat hadiah hanya berlaku saat berlangsung. Ayo, beli. Kumaha, lanjut. Kandungan Citresios Botanical Beverage Mix Black Currant adalah kadar proteinnya 60-70% terdiri dari asam amino esensial dan non esensial. Ini adalah kandungan makro, ya, makro. Jadi kandungan protein, ya protein. Kita perlu protein, ya, dan proteinnya luar biasa, lengkap banget, ya. Ya apalagi ya dari asam amino esensial dan non esensial. Ya. Ini jadi kebutuhan protein sebagai pembangun sel itu cukup. Ya. Saya kalau misalnya Ramadan sahur telat, ya, udah mau azan bangun kan nggak sempat makan, ya. Minum spirulina aja, segar sampai buka gitu kan, beraktivitas, ya normal misalnya, gitu. Apalagi kalau minum 2, kerja keras kemana-mana pun, gitu nggak ada rasa capek, nggak ada rasa lapar. Mengandung GLA, gamma linoleat
acid ya. Ini keluarga omega 6 ya. Vitamin yang lengkap A, B1, B2, B3, B6, B12, C dan vitamin E. Cukup lengkap vitaminnya ya. Luar biasa guys ya. Mineral yang sangat membantu tubuh yaitu kalsium, magnesium, kromium, selenium, copper, zinc dan lain-lain. Ya Allah, lengkap sekali ya. Luar biasa. Terus apa? Pigmen seperti klorofil, pikosianin dan beta karotin. Beta karotin kita ini besar sekali ya, banyak ini. Ini bagus untuk antioksidan guys ya. Ya, salah satu fungsinya ya. Ya. Dan juga provitamin A ya, banyak sekali fungsi dari beta karotin itu. Dari semua jenis sayuran. Ya, dia terbesar kita ini beta karotinnya. Belum lagi mengandung enzim SOD, superoksid dismutase sebagai antioksidan ya. Kayak teh kita, di sini ada ternyata, ya. Ya teh lagi kosong kan, ya ada di sini di spirulina. UIA, Universe Induced Energy, tambah lagi ya, yang memecah molekul besar jadi molekul kecil, jadi mudah diserap oleh tubuh dan memberikan juga energi. Makanya kalau minum spirulina ini luar biasa, tubuh nih kuat. Karena apa? Karena nutrisi makro, mikro kita dapat, ya, gitu ya. Dan ini perlu untuk apa? Untuk apa? Sistem imun kita. Banyak kandungan sistem imun kita. Ada vitamin E dan lain sebagainya, beta karotin, ya, SOD, ya. Selain nutrisi juga memberikan kekuatan. Jadi apa? Kita sehat dan juga punya antioksidan tinggi dan penguat sistem imun yang lainnya itu akan menguatkan tubuh kita. Jadi spirulina perlu guys. Ya, minum dong. Kumaha. Lanjut. Manfaat Citrus botanica, ya, beverage mixed black currant, spirulina lah ya kepanjangan ya, mengandung vitamin E yang mampu meningkatkan sistem kekebalan tubuh, ya, terus juga mengandung SOD, superoksid dismutase merupakan antioksidan alami, ya, dalam tubuh yang berperan pada tahap awal pertahanan terhadap radikal bebas yang terbentuk saat terjadi infeksi virus maupun bakteri. Ya, belum lagi beta karotin dan lain sebagainya. Banyak sekali ya manfaatnya untuk apa? Untuk meningkatkan sistem imun. Ini untuk pertahanan ya, untuk pertahanan. Kalau tadi Kisaudavisio dan propolis itu selain untuk pertahanan tubuh juga menyerang dia, mematikan virus juga. Ya, kalau ini untuk pertahanan dan ini besar untuk pertahanannya. Ya, karena apa? Karena tercukupi juga untuk gizi makro yaitu protein. Mekanisme sebagai antioksidan, ya, juga apa? Mengandung apa? Ya, mengandung vitamin A dan vitamin C yang memiliki kemampuan untuk menetralkan zat radikal bebas sehingga mencegah kerusakan sel imun. Vitamin B kompleks meningkatkan energi pertumbuhan sel darah merah sehingga metabolisme dan imunitas lebih optimal. Ya, A, B, C. Ya, ketiga vitamin itu ditambah vitamin E, ya, ada pada spirulina. Kandungan spirulina. Apa tuh? Wow, ada yang mau disampaikan nih buat kita. Masih kita tunggu bagi yang belum belanja di Kinet. Nah, ini beberapa mitra yang sudah belanja dan mendapatkan hadiah. 1. Murniati Tuanani. 2. Rika Rahmani. 3. Freddy Jansen. Tepuk tangan. Ayo guys. Meser kata orang Sunda. Beli. Jangan lupa guys kirim bukti pembelanjaan ke inbox FB Keling Indonesia. Mungkin udah banyak yang beli ya. Tapi lupa ya memberikan apa? Bukti pembelanjaannya. Ayo kasih buktinya biar dapat ya. Jangan lupa guys, kirim bukti pembelanjaan ke inbox FB Keling Indonesia yang sudah beli di Kinet. Dapat hadiah produk tambahan. Keren banget. Ya, lanjut. Kandungannya kadar protein. Tadi kita sudah bahas ya, mineral dan lain sebagainya ya. Sudah kita bahas, kita lanjut. Yang keempat produknya yaitu K-Fit C plus Tiavigo, ya.
yaitu gabungan vitamin C dan apa? Teh hijau terbaik. Mengandung bahan utama vitamin C dan teh hijau, T-Vigo. Mengandung katesin EGCG yang merupakan antioksidan yang kuat. Ya, susah nyebutnya EGCG. Gitulah ya. Manfaat dari apa? Kefit C plus T-Vigo menjaga daya tahan tubuh. Kandungan antioksidan EGCG dan vitamin C merupakan kombinasi yang tepat dan memiliki dampak sinergis terhadap sistem pertahanan tubuh. Mengurangi resiko kanker. Ya, EGCG mampu mematikan sel kanker tanpa membunuh sel sehat lainnya. Memperlambat proses penuaan kandungan polifenol dan vitamin C yang optimal merupakan antioksidan terbaik yang mampu memperlambat munculnya tanda-tanda penuaan. Selain itu, antioksidan efektif melawan radikal bebas penyebab sistem imun menurun. Ya, sudah jadi kabar umum bahwa vitamin C adalah antioksidan kuat, guys. Ya, ditambah dengan teh hijau, T-Vigo, dan ini alami dan yang terbaik ya buat Anda. Keunggulan Kefit C plus T-Vigo. Kombinasi vitamin C dan teh hijau terbaik. T-Vigo merupakan ekstrak teh hijau dengan kandungan mineral 94%. Epigallocatesigalate ya, atau EGCG, dan maksimal 5% lainnya merupakan katesin. Dibuat dengan bahan alami, aman dikonsumsi setiap hari. Ingat, aman, halal, bebas dari kafein maupun pestisida dan herbisida. Luar biasa Keling ya, teman-teman. 4 produk itu adalah produk utama, guys. Jadi saya ingin sampaikan kepada Anda bahwa jangan bermain-main dengan pandemi COVID-19. Ya. Ketakutan pun tidak boleh. Ya. Kita tetap beraktivitas, guys. Kita tetap berbisnis, kita tetap melakukan berbagai macam hal, ya, aktivitas kehidupan kita. Tapi jaga protokol COVID-19. Ini jaga, ya, jangan anggap enteng hal ini. Selalu pakai masker, selalu cuci tangan dan lain sebagainya yang seperti disebutkan di awal. Yang kedua, tingkatkan sistem imun kita. Produk Keling tadi 4 produk itu adalah produk yang efektif untuk menjaga apa? Menjaga penularan COVID-19 ke dalam diri kita. Ya, jadi ini, dan bukan hanya memperkuat sistem pertahanan, tapi dia juga dapat melumatkan, mematikan virus, ya, di dalam tubuh kita, ya. Yang ketiga adalah doa. Nah, 3 hal ini kita lakukan, ya. Jadi ingat, usaha dulu baru tawakal, ya. Usaha dulu baru tawakal, usaha dulu baru tawakal. Insya Allah tubuh kita sehat, kita terhindar dari pandemi COVID-19, ya, dan juga keluarga kita juga sehat, ya. Ya, dan juga orang-orang di sekitar kita pun sehat. 3 itu kita lakukan, insya Allah. Ya, tubuh kita sehat, bisnis kita lancar, omset kita meningkat, bonus kita besar, insya Allah, guys. Siap. Wah. Langsung ditutup? Ada pertanyaan? Oh belum, nggak boleh ditutup katanya ya. Oke. Siap, silakan nanya. Sambil nanya minum ya. Ada yang nanya, produk apa yang dikonsumsi saat orang terdekat sudah tertular virus corona supaya kita tidak tertular lagi? Pertama, secara medis ya itu dijalankan. Ini sudah prosedurnya, ya, prosedurnya dijalankan, dikarantina, ya, dan lain sebagainya. Yang kedua, gunakan keempat produk Keling tersebut, ya. Minimal keempat produk tadi, ya. Sebenarnya banyak produk Keling untuk sistem imun, diantaranya madu kita juga bagus dan sebagainya, ya. Paling nggak 4 tadi. Dan yang inti yang utama, ya, jangan lupa Kisauda Visio propolis itu adalah penyerangnya. Karena kan ketika orang sudah positif perlu diserang itu virus itu.
ya, supaya apa? Supaya dia melemah. Ya. Nah, pertahanan kuat. Intinya keempat produk itu kita minum. Ya. Dan protokol COVID-19 jaga ya. Jangan bersentuhan dengan ya, artinya diisolasi. Isolasi minimal 14 hari ya. Ya, berikan dia kebahagiaan. Jangan diasingkan. Maksud diasingkan tuh bahkan dicela dan jangan, kesian. Karena apa? Karena hormon beta endorfin atau hormon kebahagiaan itu harus keluar. Jangan sampai stres. Stres ini bahaya, hormon negatifnya yang keluar. Ya, itu tetap bahagiakan dia walaupun harus isolasi ya, dan jalankan protokol COVID-19-nya ya, dan berikan produk-produk caring yang disampaikan tadi. Insya Allah sehat. Lanjut. Mau tanya Pak Bagus, Wanipiro. Untuk anak balita bagaimana caranya agar daya tahan tubuhnya kuat sehingga bisa terhindar dari COVID-19 ini? Terima kasih. Untuk balita usia berapa ya? Kalau usia dia masih bayi menyusui, ya ibunya lah dikuatkan sistem imunnya. Dari air susu ibu itulah yang akan memperkuat sistem imun balitanya. Ya, protokol COVID-19 dijaga, apalagi masih menyusui ya. Jangan bawa keluar-keluar dulu deh, di rumah aja ya. Gitu, jalan-jalan jangan dulu ya. Itu. Nah, kalau dia sudah sudah tidak menyusui, ya berikan yang namanya yang tadi Saudavisio, tapi dosisnya ya. Dosisnya ya maksimal satu per hari ya, 1 kapsul per hari. Terus juga berikan propolis. Propolis mungkin 1-2 tetes ya, jangan 1 pipet ya. Itu buat dewasa 1 pipet. 1-2 tetes ya. Terus apalagi vitamin C. Ya, vitamin C-nya kita bisa belah ya. Belah 2 atau 3 atau 4 gitu kan. Untuk anak-anak ya. Itu. Tapi ingat, vitamin C kita ini kan antioksidan. Itu jangan sampai terkena udara luar lama-lama ya. Itu akan bahaya, itu akan merusak. Jadi Jadi harus kalau kita ambil harus segera ditutup ya. Supaya dia tidak teroksidasi ya. Itu. Terus spirulinanya ya kita kasih ya, tidak 1 ya, mungkin 1/4-nya ya. Ya 3/4-nya ya buat diri kita sendiri ya, sekalian kita minum gitu kan. Itu ya. Spirulina juga nggak boleh terlalu lama ya. Untuk Untuk di luar dibiarkan lama, karena karena banyak bahan-bahan antioksidan di sana ya. Itu nggak boleh teroksidasi. Jadi kalau udah dibuka, digunting, cepat habiskan. Oke? Kisah Saudavisio, Ibu Satria Tama Ali. Ibu bapak ini, gambarnya aja. Satria Tama Ali. Kisah Saudavisio, bolehkah untuk ibu menyusui? Pak Jabar, bolehkah? Saudavisio boleh, disarankan. Boleh, sangat disarankan. Ini ada produk eksekutif nih ya. Pengeluaran ASI. Ya, bahkan membantu pengeluaran ASI Pak Ali ya. Bagus ya. Lanjut lakukan Saudavisio buat ibu hamil. Ibu menyusui. Ibu menyusui, sorry. Tidak disarankan. Hamil tidak disarankan, sorry, saya salah. Ya, ibu hamil tidak disarankan, tapi ibu menyusui sangat bagus. Kisah Saudavisio. Ibu Yati, apakah KFC aman dikonsumsi untuk penderita mah? Penderita mah aman ya. Aman, nggak ada masalah ya. Itu untuk KFC yang penting kalau mau untuk orang sakit mah itu setelah makan ya. Itulah ya. Itu kalau dia mah ya, atau diisi sedikit dulu lah ya. Boleh ya. Diisi sedikit ya, nggak harus makan besar, diisi sedikit perutnya ya, supaya aman. Oke, ada lagi? Leni Mozawa. Ya, Pak Bagus, keempat produk itu untuk jaga imun dan pertahanan tubuh. Harus dikonsumsi setiap hari dan berapa kali sehari atau hanya cukup sekali saja sehari? Kalau buat pencegahan, ya kalau pencegahan 1 aja cukup, misalnya Saudavisio. Ini saya mau keluar nih, contohnya saya mau keluar
Saya minum apa? Minum Kisauda VCO 2. Ya. Karena saya mau keluar ketemu orang banyak. Tapi kalau lama banget keluar, pulang saya minum lagi 2. Tapi nggak terlalu banyak dan sedikit ketemu orang 2 aja cukup. Tapi kalau di rumah 1 aja. Nggak kemana-mana ya. Propolis. Tadi saya minum bagaimana propolis? 1 pipet saya serot masukin. Ya, itu propolis. Kalau di rumah ya kurang ya, beberapa tetes aja. Itu ya. Nanti kalau lama banget pulang minum lagi propolisnya saya. 1 pipet lagi. Ya, jadi tergantung bagaimana aktivitas kita. Walaupun saya pakai masker dan sebagainya, tapi daya tahan tubuh itu harus kuat. Itu ya. Kalau vitamin C cukup 1 ya. Terus apalagi spirulina cukup 1 ya, cukup ya. Tapi kalau kondisi tubuh Anda kurang fit, Anda bisa 2 ya, sebelum berangkat dan setelah pulang ya. Misalnya pulang aduh capek banget, boleh minum vitamin C 2, pagi 1, sore 1. Nah begitu juga spirulina, sebelum berangkat minum 1, pulang minum 1 lagi ya. Oke, kalau di rumah aja ya Anda suami istri setengah-setengah aja ya. Tapi harus dihabisin ya. Maksudnya ininya spirulina. Tapi irit amat, setengah 1 aja lah ya gitu. Oke. Ada lagi? Syafitri An-Nur Dahri ya. Bagaimana cara menjaga atau mengantisipasi ibu hamil terhindar dari COVID? Apa saja produk Kelly yang dapat digunakan ibu hamil dalam masa pandemi COVID ini? Ibu hamil yang pertama, Bu, jangan keluar-keluar. Ya, kalau penting banget keluar, ya, itu. Yang kedua, ya, bagus kuatkan sistem imunnya. Yang pertama, minum spirulina itu bagus, ya. Terus juga yang kedua Fit C bagus ya. Yang ketiga madu itu juga bagus, madu kita ya. Karena madu kita itu bukan hanya madu, itu 5 in 1 itu. Ya, itu bagus ya. Tadi kalau ibu hamil Kisauda VCO tidak disarankan Pak Jabar ya. Ya. Kalau propolis? Masih bisa. Propolis masih oke ya. Cuma Kisauda VCO aja yang tidak disarankan untuk ibu hamil. Oke. Gitu ya, Bu ya. Ada lagi sebelum ditutup nih? Udah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, sebelum saya tutup informasi. Itu ya guys, lihat. Sampai jam 3 masih kita tunggu. Sampai jam 3 guys, ditunggu. Sekarang setengah jam lagi ya. Jam 3 close. Mau protes sama siapapun, close. Oke, baik. Saya ingin sampaikan sekali lagi kepada Anda, teman-teman semua, ya, wabah atau pandemi COVID-19 ini kita tidak inginkan, tapi inilah yang terjadi. Kita tidak tahu skenario apa yang dari Yang Maha Kuasa untuk kita, negeri kita, dan dunia. Ya, tapi kita harus hadapi. Hadapi ini dengan apa? Dengan rasa yang optimistis tinggi. Jangan stres, jangan ketakutan, tapi kita harus waspada, menjaga usaha. Ya, sekali lagi diingatkan yang pertama yaitu jalankan protokol COVID-19. Ya, pakai masker, cuci tangan, ya, dan lain sebagainya. Yang kedua, tingkatkan sistem imun kita, ya, dengan produk-produk Keling. Produk-produk yang tadi 4 itu adalah produk-produk terbaik, guys, ya. Yang kita sampaikan memang itulah kandungan dan manfaatnya yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Yang ketiga, kita banyak doa semoga pandemi COVID-19 ini segera berakhir, ya. Ya, amin, ya. Bukan new normal lagi, tapi normal benar-benar, ya. Itu mudah-mudahan ya kita bisa menjalankan aktivitas dengan seperti sebelum pandemi ini ada. Baik teman-teman semua, terima kasih atas perhatiannya, ya. Jadi semoga bermanfaat apa yang kami sampaikan dan kami mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum.